Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Program Wajah Indonesia hadir khusus menjadi pandangan, gagasan untuk membangun Indonesia. Sebagai rangkaian hari jadi Metro TV ke-20, kami menampilkan parade visi para tokoh pilihan dan komitmen anak bangsa terbaik. Inilah Wajah Indonesia, muda menembus batas. Pemuda merupakan generasi penerus bangsa. Sudah menjadi suatu pemahaman yang tidak baru lagi, bahkan kemajuan suatu bangsa juga sering dikaitkan dengan bagaimana peran pemuda di dalamnya. Seperti bagaimana produktivitas pemuda demi kemajuan dan eksistensi bangsanya tidak terkecuali bagi bangsa Indonesia. Bagaimana anak muda menggenggam dunia melalui kreativitas dan menembus keterbatasan untuk menjadi kebanggaan Indonesia. Pemirsa, inilah Wajah Indonesia. Wajah Indonesia merupakan program spesial persembahan Metro TV untuk Anda dengan menghadirkan tokoh-tokoh terbaik di Indonesia yang akan memberikan pemaparan sesuai dengan bidangnya masing-masing dan dapat menjadi inspirasi untuk kita semua. Berbicara mengenai tema kita pada hari ini, yaitu muda menembus batas. Seperti kalimat yang pernah disampaikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dari perkataan tadi, sudah jelas bahwa perubahan dunia dalam genggaman para pemuda yang mau bertanggung jawab dan menegaskan betapa pentingnya peran pemuda dalam kemajuan bangsa dan negara. Untuk mengetahui siapa saja speaker yang akan memberikan pemaparan pada hari ini, mari kita lihat profil mereka. Speaker yang pertama adalah Prananda Surya Paloh. Ia adalah anggota DPR Republik Indonesia untuk periode 2019-2024 dari fraksi Partai Nasdem, mewakili daerah pemilihan Sumut 1. Prananda termasuk salah satu politisi muda yang berhasil melenggang ke Senayan. Speaker yang kedua adalah Angki Yudhistia. Ia adalah staf khusus kepresidenan. Selain itu, ia juga menjabat sebagai Chief Executive Officer T-Sable Enterprise, sebuah organisasi sosial yang memiliki visi untuk memberdayakan penyandang disabilitas Indonesia untuk mandiri secara ekonomi di dunia kerja. Dan speaker kita yang terakhir adalah Jonathan Sudarta. Ia adalah CEO dari Halodoc. Sebagai anak bangsa, ia ingin melahirkan inovasi kesehatan melalui pemanfaatan teknologi yang diharapkan dapat berkontribusi terhadap tanah air. Tadi sudah saya tampilkan ketiga profil speaker yang bergabung pada hari ini. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda dan semakin membuat kita penasaran apa yang akan disampaikan oleh ketiga speaker luar biasa ini. Dan sekarang saya akan mengundang narasumber yang pertama yang akan menjelaskan mengenai bagaimana anak muda memandang politik. Mari bersama-sama kita dengarkan pemaparan langsung dari Prananda Surya Paloh sebagai tokoh politik muda yang sukses di bidang politik. Sebagai gambaran abstrak dari pemilu ke pemilu, partisipasi pemilih pemula ataupun juga milenial selalu meningkat. Contohnya, pemilu 2019 lalu, kurang lebih pemilih di bawah 40 tahun berada pada tingkat 40 sampai dengan 45%, dan trennya akan terus bertambah kepada pemilu-pemilu berikutnya. Partisipasi aktif dalam pileg ataupun juga pilkada sebagai calon meningkat dibanding pemilu ataupun pilkada sebelumnya. Bagaimana kita, anak muda, memandang politik? Tentu semakin banyak generasi muda yang melek akan politik, memberikan harapan bagi berkembangnya demokrasi di Indonesia menjadi semakin baik dan berkualitas. Kita beruntung sekarang banyak yang sudah paham dan terlibat langsung sehingga kita semua optimis di Indonesia bahwa kualitas demokrasi kita akan membaik dari masa ke masa. Tapi sayangnya apatisme dan acuh
di kalangan milenial cenderung masih ada. Tetapi mungkin ini disebabkan oleh kondisi politik Indonesia yang memang cenderung negatif dan cenderung membawa suasana yang tidak membawa arus optimisme. Menjadi tugas bagi kita semua untuk menggerus apatisme itu agar tingkat partisipasif, aktif maupun pasif terus meningkat agar pemuda bisa memberikan sumbangsih kebijakannya yang lebih baik. Sekarang kita semua bertanya, berapa pentingnya generasi muda dalam dunia politik? Tentu, pendidikan politik kepada generasi muda sangat-sangat penting. Pengetahuan sejak dini melalui pendidikan menengah juga sangat penting untuk diajarkan, sehingga kesadaran literasi akan dibarengi dengan kesadaran politis. Budaya pendidikan politik atau melek politik setidaknya menimbulkan budaya peduli ataupun juga memahami esensi pentingnya politik di tengah tatanan kebangsaan. Partai politik diharapkan memberikan ruang maksimal bagi generasi muda untuk mengembangkan dirinya melalui jalur politik. Diharapkan adanya proses pendidikan dan kaderisasi di partai politik hingga menimbulkan pemuda-pemuda yang siap dijadikan negarawan handal. Keterlibatan generasi muda dalam politik membuat kualitas demokrasi jauh lebih baik. Generasi muda tentu mampu membawa cara berpikir non-konvensional ataupun juga out of the box dan suka tidak suka membawa partai menjadi lebih modern. Hal seperti ini bisa dicontohkan dengan dominannya medsos sebagai platform komunikasi politik belakangan ini dan cara berkampanye yang jauh lebih kreatif. Sangat besar peluang generasi muda di dunia politik. Dunia politik bukanlah dunia yang perlu ditakuti. Namun, karena politik sangat identik dengan pengabdian, kita tidak bisa berharap banyak dengan keadaan saat ini. Mengapa demikian? Karena kos politik hari ini mungkin masih relatif tinggi, sehingga dibutuhkan kreativitas dan pola-pola baru bagi generasi muda untuk dapat berperan lebih. Belajar saat kita masih muda bagaikan mengukir di atas batu. Keunggulan kita sebagai generasi muda adalah memiliki banyak sekali ruang untuk dipelajari dengan energi yang sangat berlimpah. Dengan semangat terus belajar dan memperbaiki diri itu, kita akan ditempa untuk menjadi pemimpin yang hebat di masa depan. Sejatinya, generasi muda yang peka dan peduli terhadap lingkungan sekitar dan kebijakan-kebijakan publik sudah cukup dalam iklim demokrasi ini. Saat ini kita membutuhkan civil society yang kuat dan kokoh. Di sini dibutuhkan peran generasi muda sekaligus menjadi tempat mengasah kemampuan generasi muda sebelum terjun di politik praktis. Pemimpin silih berganti. Itu adalah sebuah keniscayaan. Orang yang hari ini menjadi pemimpin, menempati jabatan-jabatan strategis di pemerintahan, tidak mungkin ada di sana untuk memimpin kita selama-lamanya. Cepat atau lambat, mereka pasti tergantikan oleh kaum muda. Dalam hal generasi kepemimpinan ini, saya meyakini banyak sekali di antara kita yang jauh lebih mumpuni dan jauh lebih mampu dibanding generasi sebelumnya. Akan tetapi kita yang muda harus bersabar dan belajar lebih banyak untuk menghormati yang lebih tua. Begitu juga yang lebih tua sebisa mungkin mengayomi yang lebih muda. Untuk menjadi pemimpin yang hebat pasti ada pengorbanan yang besar juga. Sebagai anak muda, kita harus berani untuk menjalani itu. Kita harus berani mengambil keputusan untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak kita sukai, tetapi itu baik
untuk kita. Dan juga kita harus berani menjauhi hal-hal yang mungkin kita sukai, tapi sejatinya itu tidak baik bagi kita semua. Dalam dunia tanpa batas hari ini, kita telah melihat banyak pemimpin muda lahir di berbagai belahan dunia. Sebut saja, misalnya ada Barack Obama. Pada tahun 2008, di usianya yang ke-47, berhasil menjadi Presiden Amerika Serikat ke-44. Lalu, di Kanada, ada Justin Trudeau yang usianya baru menginjak 44 tahun ketika terpilih menjadi Perdana Menteri Kanada pada tahun 2015 lalu. Mereka adalah beberapa contoh dari generasi muda yang berhasil melakukan gebrakan dan sukses menjadi pemimpin tertinggi di sebuah negara. Lantas, kendala apa saja yang mungkin akan kita hadapi sebagai generasi muda ketika terlibat dalam dunia politik? Dari pengalaman pribadi saya, mewakili generasi muda, mungkin saya pernah dianggap tidak cukup berpengalaman dan tidak cukup kompeten oleh orang-orang yang jauh lebih senior, jauh lebih tua, jauh lebih berpengalaman dibanding saya. Tapi saya buktikan bahwa dengan semangat yang menggelora dan kebulatan tekad yang ada di hati, saya berani berkata bahwa saya mampu dan cukup mumpuni untuk mengemban amanah yang diberikan kepada saya. Mungkin kita dianggap masih bodoh, mungkin dianggap kurang berpengalaman, ataupun juga bisa memberikan pengaruh. Tetapi justru kejujuran dan keberanian kita jauh lebih penting daripada pengalaman ataupun juga jam terbang. Itu adalah nilai plus bagi kaum muda. Maka jangan pernah sekalipun mundur dan terlintas sedikit pun saja untuk menyerah. Buktikanlah bahwa yang menjadi omongan-omongan orang itu tidaklah benar. Buktikan bahwa kita sebagai generasi muda ini mampu melakukan dengan cara yang lebih baik dan dengan hasil yang jauh lebih maksimal. Di zaman yang semakin tidak menentu ini, kawan-kawanku, generasi muda, tetaplah menjadi diri kita sendiri, sebaik-baiknya bagi kita dan diri kita sendiri. Didukung oleh Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Wajah Indonesia dengan tema Muda Menembus Batas. Pemuda merupakan generasi penerus bangsa. Sudah menjadi suatu pemahaman yang tidak baru lagi, bahkan kemajuan suatu bangsa juga sering dikaitkan dengan bagaimana peran pemuda di dalamnya. Seperti bagaimana produktivitas pemuda demi kemajuan dan eksistensi bangsanya tidak terkecuali bagi bangsa Indonesia. Bagaimana membangun generasi muda yang unggul dan potensi apa saja yang harus dimiliki oleh anak muda untuk menjadi suatu tonggak bagi kemajuan dan pembangunan bangsanya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan bersama pemaparan dari narasumber kita yang kedua, yaitu Angki Yudhistia, sebagai sosok anak muda yang mampu melampaui keterbatasan. Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo telah memberikan arahan untuk pembangunan sumber daya manusia unggul, potensi generasi muda, strategi pembangunan sumber daya manusia menuju visi Indonesia 2045, Indonesia Maju, dibagi menjadi 3 pilar utama, yaitu layanan dasar dan perlindungan sosial, produktivitas, pembangunan karakter. Layanan dasar dan perlindungan sosial di dalamnya terkandung aspek tata kelola kependudukan, perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, kualitas anak, perempuan, dan pemuda. Hal ini menjadi fokus utama pemerintahan dalam Kabinet Indonesia Maju. Program pemerintah ini perlu didukung
oleh seluruh elemen masyarakat. Pilar kedua yaitu produktivitas, yang di dalamnya terkandung aspek pendidikan dan pelatihan vokasi, pendidikan tinggi, iptek dan inovasi, prestasi olahraga. Pilar kedua ini sangat penting dalam perkembangan generasi milenial dewasa ini. Dan penting untuk diketahui bahwa produktivitas yang inklusif akan membawa nilai lebih, khususnya bagi mental anak muda. Persaingan dalam produktivitas sebaiknya dilakukan dengan tetap memandang nilai luhur budaya bangsa, dengan selalu mengedepankan kolaborasi dan gotong royong. Pilar ketiga yaitu pembangunan karakter, yang di dalamnya terkandung aspek revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila, pemajuan dan pelestarian kebudayaan, moderasi beragama, budaya literasi, inovasi, dan kreativitas. Tidak jauh berbeda dengan pilar kedua, pembangunan karakter bagi generasi milenial, jangan sampai menyurutkan semangat nasionalisme. Dalam era digital, khususnya di masa pandemi ini, Presiden juga telah memberikan arahan pada rapat terbatas di Istana Merdeka pada tanggal 3 Agustus 2020 lalu. 5 arahan Presiden Joko Widodo dalam langkah percepatan transformasi digital adalah: pertama, segera lakukan percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet. Kedua, persiapkan roadmap transformasi digital di sektor pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, maupun penyiaran. Ketiga, percepatan integrasi pusat data nasional. Keempat, siapkan kebutuhan SDM talenta digital. Dan yang terakhir adalah kelima, yang berkaitan dengan regulasi. Skema pendanaan dan pembiayaan segera disiapkan secepat-cepatnya. Dilansir dari World Economic Forum, terdapat perubahan paradigma dari skill set yang dibutuhkan pada tahun 2015 dan tahun 2020. Pada tahun 2020, skill set yang dibutuhkan adalah gabungan antara kemampuan beradaptasi, kreativitas, dan berpikir secara kritis. Kemampuan dalam melihat potensi peluang di masa depan juga harus diasah agar anak muda mampu beradaptasi. Ini menjadi suatu informasi penting bahwa generasi milenial sangat menekankan pada proses pembelajaran. Menurut Indonesia Millennial Report 2019, fasilitas atau kesempatan pengembangan diri menjadi alasan nomor 1 generasi milenial bertahan di suatu perusahaan. Diikuti dengan gaji dan lingkungan kerja tentunya. Fleksibilitas juga menjadi kunci penting, tidak hanya dalam hal waktu dan ruang bekerja, tetapi juga keterbukaan manajemen kunci akan ide-ide pembaruan yang ditawarkan generasi milenial. Pada tahun 2045, Indonesia akan mengalami puncak bonus demografi. Dengan 65% dari persentase jumlah penduduk adalah penduduk usia produktif, atau sekitar 208 juta jiwa diproyeksikan termasuk dalam kategori penduduk usia produktif. Jadi, para milenial bersiaplah bersaing. Di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, kita optimis bahwa keterbatasan bukanlah sebuah halangan. Hasil riset World Economic Forum pada bulan Juli tahun 2020 lalu menunjukkan justru di tengah keterbatasan kebijakan lockdown
atau PSBB yang diterapkan di negara-negara ASEAN, banyak pemuda yang semakin tangguh di tengah pandemi COVID-19. Dan justru belajar banyak hal yang tidak pernah dipelajari sebelumnya. Pemuda banyak belajar tentang konsep pengembangan diri dan menjadi lebih mengenal diri sendiri. Pemuda banyak belajar tentang melatih kreativitas dan menemukan kemampuannya dalam berwirausaha. Kita sebagai generasi milenial, apalagi di tengah masa pandemi ini, dipaksa untuk melakukan perubahan. Setidaknya untuk diri kita sendiri. Dan perubahan yang baik niscaya akan membentuk suatu ekosistem yang baik dan berkepanjangan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Maka pada akhirnya keterbatasan dalam bentuk apapun akan selalu ada di setiap fase kehidupan. Pada akhirnya yang akan menang dan bertahan adalah individu yang adaptif dan inovatif dalam mengatasi berbagai keterbatasan. Teruslah bertanya, teruslah mencari. Mari menjadi generasi milenial yang produktif dan berprestasi untuk Indonesia maju. Didukung oleh Terima kasih Anda masih bergabung bersama dengan kami dalam program Wajah Indonesia dengan tema Muda Menembus Batas. Generasi muda juga menjadi komponen yang sangat penting dan perlu dilibatkan dalam pembangunan bangsa Indonesia baik secara nasional maupun secara daerah. Mengapa demikian? Hal ini berkaitan dengan dasar dari generasi muda yang sebenarnya memiliki fisik yang kuat, pengetahuan yang baru, inovatif, dan juga mempunyai tingkat kreativitas yang tinggi. Kondisi tersebutlah yang membuat peranan pemuda sebenarnya sangat penting dalam proses pembangunan bangsa Indonesia ataupun sebagai penerus bangsa. Seperti speaker kita yang terakhir ini, yang mendirikan bisnis startup, melahirkan inovasi kesehatan melalui pemanfaatan teknologi yang diharapkan dapat memberikan kontribusinya terhadap tanah air. Langsung saja kita dengarkan pemaparan dari Jonathan Sudarta, sosok pengusaha muda di bidang kesehatan. Kebetulan saya pribadi punya background di dunia kesehatan. 15 tahun yang lalu saya tuh mulai karir saya sebagai medical reps. Di mana kerjaan saya tuh nungguin ketemu dokter bisa sampai jam 2 pagi untuk bisa komunikasi dengan mereka. Di situ saya belajar dan berpikir ternyata di Indonesia ini tantangan kesehatan ini besar ya. Karena ternyata cuma ada 2,7 dokter per 10.000 populasi dan cuma ada 12 hospital bed per 10.000 populasi. Di sini yang saya mikir jelas kesulitannya besar. Tantangan-tantangan, belum lagi kalau kita lihat Indonesia ini negara yang sangat luas. Dari Sabang sampai Merauke jumlah pulau mungkin ada sekitar 17.000. Kalau kita bicara perdesaan jumlah desa ada 74.000. Di situ saya berpikir hanya dengan teknologi lah kita bisa menciptakan satu solusi untuk kemudahan akses kesehatan untuk bangsa Indonesia ini. Awal ceritanya dari menyadari kesulitan yang ada di Indonesia, saya berangkat berbekal mimpi pergi bertemu dengan Kementerian Kesehatan. Bagaimana jika kita ada satu aplikasi yang bisa memudahkan pasien untuk terhubung dengan providers, dalam hal ini dokter, rumah sakit, apoteker, pembayar dalam hal ini asuransi ataupun pasien itu sendiri, semua lengkap dalam satu genggaman di aplikasi. Di situ saya sangat bersyukur melihat betapa besar bangsa kita ini. Waktu saya sadar Kementerian Kesehatan sangat mendukung. Disitulah kita mulai mengawali Halodoc. Bukan hanya dengan Kementerian Kesehatan, kita pergi bersama Kementerian Kominfo, Ketua ID ikut hadir dalam peluncuran Halodoc, dan juga Ketua Badan POM yang ikut mendukung keberhadiran Halodoc di tahun 2016.
Jadi kalau kita lihat, Halodoc sekarang ini sudah bekerja sama dengan lebih dari 20.000 dokter. Dan kita juga sudah bekerja sama dengan lebih dari 3.000 apotek, dan hampir 50% rumah sakit di Indonesia sudah bekerja sama dengan Halodoc. Total pengguna aktif Halodoc sekarang per bulan lebih dari 18 juta pengguna. Jadi kalau kita lihat, dengan keberadaan kita yang sekarang di 100 kota, boleh dibilang menjangkau sebagian besar dari keberadaan rakyat Indonesia di negara Indonesia yang begitu besar ini. Telemedicine atau telehealth yang dibawa oleh Halodoc, dalam situasi saat ini, kita bekerja sama menjadi sangat relevan bersama Kementerian Kesehatan. Waktu kita ikut berupaya membantu mengatasi tantangan COVID-19. Yang pertama adalah mengupayakan membantu untuk diseminasi informasi, berupaya membantu mengedukasi para pasien, tapi kita juga ikut membantu Kementerian Kesehatan saat itu waktu di awal COVID-19 baru berjalan di Indonesia, pandemi baru mulai. Jumlah rumah sakit itu nggak cukup. Jadi kita ikut bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan, ikut membantu melakukan treatment di rumah. Yaitu secara telemedicine, pasien bisa konsultasi dengan dokter, obatnya kemudian diantar dalam 30 menit, dan juga kita ikut membantu waktu itu penyebaran segala macam bentuk tes COVID. Mulai dari tes rapid test secara drive-thru, ataupun juga kita membantu PCR test secara drive-thru ataupun di rumah. Jadi ini adalah bagaimana bentuk telehealth atau telemedicine dalam situasi saat ini yang menjadi sangat relevan karena adanya pandemi, yang mana banyak sekali pasien-pasien dengan komorbiditas itu tidak disarankan untuk pergi, apalagi ke tempat yang beresiko. Tapi dengan adanya telemedicine, mereka bisa tetap berkomunikasi dengan dokternya, apakah itu dengan spesialis, ataukah dengan dokter umumnya, untuk bisa melakukan treatment secara berkala. Jadi, kalau kita lihat aplikasi seperti Halodoc, dalam konteks saat ini, kita selalu kembali pada satu fokus utama kita. Kita berupaya untuk mensimplifikasi akses kesehatan. Solusi ini terus bergulir berdasarkan kebutuhan atau pain dari masyarakat yang terus berubah. Sedangkan di saat-saat ini kita terus berkembang, ke solusi-solusi kita salah satunya adalah memudahkan pasien untuk mendapatkan kemudahan solusi dari akses kepada rumah sakitnya. Jadi mungkin itu yang saat ini kita berupaya untuk tetap lincah, agile, memberikan solusi terhadap market pain yang berkembang di Indonesia. Tentu kalau kita bicara dari market telehealth atau telemedicine, tantangan terbesar kita tentu datang dari, yang pertama adalah bagaimana infrastrukturnya. Karena biar gimana kita butuh internet. Tapi kalau kita boleh bilang, kita harus berbangga sama bangsa Indonesia, karena di era kepemimpinan Pak Presiden Jokowi ini, kita bisa lihat bagaimana palaparing itu terkoneksi, dan sebagian besar rakyat Indonesia sekarang sudah mendapat akses kemudahan internet. Jadi itu tantangan pertama yang secara default negara ini sudah cukup ikut membantu keberadaan solusinya. Tentu tantangan keduanya adalah sebelum ada era pandemi, kita semua mungkin berpikir, wah, edukasi tentang masyarakat penggunaan telemedicine ini akan menjadi tantangan besar. Tapi dengan adanya pandemi, kita merasa bahwa situasi menjadi sangat berubah cepat. Mereka sekarang semua tertarik dan terbiasa dengan menggunakan fitur telemedicine. Ini tantangan baru buat kita untuk kita bisa memberikan solusi yang benar-benar lebih dalam kebutuhan, karena untuk kebutuhan pasien umur 70 tahun untuk telemedicine akan sangat berbeda dengan mereka yang umurnya 25 tahun. Jadi kita tantangannya adalah bagaimana kita punya solusi-solusi yang lebih tajam untuk menjawab kebutuhan pasien-pasien dengan kebutuhan yang berbeda-beda ini. Itu mungkin tantangan yang kita hadapi sekarang. Dan kalau kita lihat kesempatan ke depan, yang pasti adalah sekarang menurut beberapa survei, salah satunya dari Bain misalnya, itu mengatakan bahwa di era sebelum pandemi saja, 83%
rakyat Indonesia itu sudah siap untuk mengubah gaya hidupnya untuk menjadi gaya hidup sehat. Dan 91% dari mereka yang disurvei merasa kalau seandainya telemedicine itu disupport oleh asuransinya, mereka akan sangat mau untuk menggunakan. Bayangkan sekarang dengan adanya situasi COVID ini, tentu keberadaan telemedicine buat mereka akan menjadi lebih relevan. Jadi kalau ditanya kesempatan, menurut saya kesempatannya adalah kesempatan Halodoc untuk bekerja sama dengan para pemberi layanan kesehatan lainnya. Salah satunya adalah para perusahaan asuransi, yang kebetulan saat ini kami sudah bekerja sama dengan lebih dari 19 perusahaan asuransi, dan tentunya dengan asuransi-asuransi termasuk asuransi kesehatan milik Indonesia. Didukung oleh Kembali lagi dalam Wajah Indonesia, muda menembus batas. Pemirsa, kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum mengakhiri acara ini, ketiga speaker akan memberikan kesimpulan dari pemaparan yang telah disampaikan tadi. Berikut adalah kesimpulan dari ketiga speaker kita pada hari ini. Tentu, dengan bertambahnya populasi ataupun jumlah pemilih pemula ataupun juga pemilih milenial, maka daripada itu menjadi sangat penting bagi kita generasi muda untuk benar-benar memahami esensi politik dalam hal yang sepenuh-penuhnya dan dengan cara yang sangat dinamis dan berkualitas dan mungkin kreatif bagi kita semua. Tentu kita ini dianggap sebagai generasi penerus bangsa. Maka daripada itu diperlukan tanggung jawab dan juga pemahaman, pengertian dari kita sendiri untuk merangkul beban untuk negara yang kita cintain ini. Tentu bagaimana perspektif kita dalam memandang politik itu sendiri bisa menjadi bumerang ataupun jadi kekuatan yang positif. Kalau kita menganggap politik ini adalah hal yang positif, adalah hal yang memang patut diikuti, tentu pandangan kita jauh akan lebih baik. Kalau pandangan kita negatif, pandangan kita kurang baik, tentu kita melihat politik itu dengan cara yang kurang baik. Tetapi yakinlah kawan-kawan semua, ke depan, karena kita memang menjadi panutan, menjadi ujung tombak untuk negara ini, pentingnya kita untuk menyatukan pikiran, semangat, dan juga hati esensi nurani kita untuk sebuah tekad dan kemauan untuk membangun negeri yang kita cintai ini. Memang kita bisa katakan peluang itu ada dan memang pasti ada, tetapi tidak akan datang dengan gampang. Kita memang perlu sabar. Terlebih lagi kita mesti memahamin di dunia politik ini tentu pengalaman, jam terbang, ataupun juga senioritas memang cukup penting. Tapi yakinlah, dengan ini kita bisa banyak belajar dan regenerasi pasti terus ada. Kalau untuk kita bicarakan lagi mungkin partisipasi yang memang setengah-setengah, cukup baik, kurang baik, itu tergantung di kita semua. Tetapi sekali lagi, saya ingin tekankan pentingnya bagi kita semua, khususnya kaum-kaum muda, untuk paling tidak memahamin dan mengikuti, dan juga mungkin bisa membantu secara aktif untuk partisipasi politik yang lebih baik bagi generasi kita dan generasi berikut-berikutnya ke depan. Makalah, jangan pernah ragu teman-temanku semua, pasti
ada cahaya di tengah kegelapan, pasti satu di antara kita akan menjadi pemimpin di negeri ini ke depan. Sekali lagi, semangat, berjuang, dan tetaplah yakin kita bisa. Saya percaya pemuda Indonesia mampu bersaing dengan positif di tengah keterbatasan yang ada. Keterbatasan pasti ditemukan dalam setiap fase kehidupan. Pada akhirnya, orang yang mampu bertahan adalah orang yang mau berusaha, inovatif, dan adaptif dalam mengatasi keterbatasannya. Masa pandemi saat ini bukanlah halangan untuk generasi muda terus berkarya. Justru keterbatasan ini membuat kita semakin tangguh dan belajar banyak hal yang tidak pernah dipelajari sebelumnya. Tumbuhkanlah rasa ingin tahu, karena itu semua membuat kita semakin menggali potensi diri dan membuat ekosistem pemuda Indonesia yang semakin membanggakan. Ingat, kita bangsa Indonesia adalah bangsa yang lahir dari perjuangan. Jadi teruslah semangat berjuang untuk Indonesia maju. Filosofi saya sebagai pelaku dunia kesehatan dan pembangun aplikasi kesehatan, filosofinya selalu do not fall in love with solution, fall in love with the pain. Karena itu sangat mudah untuk kita selalu come up dengan great ideas, great solution, tapi ternyata market pain-nya tidak ada. Karena sering market pain-nya itu tersembunyi di balik hipotesa kita yang salah. Pesan saya adalah, janganlah takut untuk kita membangun solusi, jangan takut untuk kita membuat kesalahan. Moto hidup saya adalah, there is no such thing as failure, there is only feedback. Jadi, terima semua feedback, masukan itu. Yang terakhir, kalau dunia yang kita coba solve ini, dunia kesehatan ini market yang kompleks. Kita harus mau berkolaborasi, bekerja sama. Karena kita ini semua adalah membangun untuk rakyat Indonesia. Kita ini adalah anak Indonesia, berkarya untuk bangsa Indonesia, bekerja sama dengan seluruh para pelaku sektor di Indonesia. Lebih baik kalau menurut saya kita fokus bagaimana kita bergandengan tangan bersama untuk menciptakan Indonesia yang lebih sehat dan lebih baik. Terima kasih. Terima kasih kepada ketiga speaker kita pada hari ini, Prananda Surya Paloh, Angki Yudhistia, dan Jonathan Sudarta atas pemaparan mereka. Demikianlah acara Wajah Indonesia dengan tema Muda Menembus Batas. Semoga dapat menjadi inspirasi untuk masyarakat Indonesia, khususnya para pemudanya. Mari kita optimis, anak muda mampu memberikan perubahan untuk bangsa Indonesia dan pemuda mampu melampaui keterbatasan. Saya Robert Haryanto, terima kasih dan sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.